wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dalimunte, mahasiswi semester 8 Universitas Pamulang dengan nomor induk mahasiswa 211010105037770. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger pada PT Indosat Uridu Hutchison periode 2019 sampai 2024. Penelitian ini dilatar belakangi oleh persaingan usaha yang semakin ketat di era globalisasi dan mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi yang mampu meningkatkan kinerja dan daya saing. Salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah merger. Merger ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat struktur keuangan, dan memperluas pangsa pasar. Industri telekomunikasi merupakan sektor yang berkembang pesat dan membutuhkan kinerja keuangan yang kuat, mendukung investasi dan inovasi layanan. Oleh karena itu, perusahaan telekomunikasi dituntut untuk memiliki kondisi keuangan yang sehat agar mampu bertahan dan bersaing dalam industri yang dinamis. Pada tahun 2022, PT Indosat Uridu dan PT Hutchison Indonesia melakukan merger menjadi PT Indosat Uridu Hutchison Tbk. Merger ini diharapkan mampu mendorong sinergi dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sehingga perlu dianalisis perkembangan dan perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger melalui rasio keuangan yang akan masuk ke rumusan masalah pada penelitian ini, ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat komparasi rasio likuiditas pada PT Indosat Uridu Hutchison jika diukur menggunakan current ratio atau CR sebelum dan sesudah merger pada tahun 2019 sampai 2024. Kemudian rumusan yang kedua, apakah terdapat komparasi rasio solvabilitas pada PT Indosat Uridu Hutchison jika diukur menggunakan debt to asset ratio atau DAR sebelum dan sesudah merger pada periode 2019 sampai 2024. Rumusan yang ketiga, apakah terdapat komparasi pada rasio profitabilitas pada PT Indosat Uridu Hutchison jika diukur dengan menggunakan net profit margin sebelum dan sesudah merger pada periode 2019 sampai 2014. Dan terakhir, rumusan yang keempat, apakah terdapat komparasi rasio aktivitas pada PT Indosat Uridu Hutchison jika diukur dengan menggunakan total asset turnover sebelum dan sesudah merger pada periode 2019 sampai 2014. Kemudian tujuan penelitian ini yang pertama untuk menganalisis komparasi rasio likuiditas sebelum dan sesudah merger jika diukur menggunakan CR terkait periode yang terkait. Kemudian yang kedua untuk menganalisis komparasi rasio solvabilitas sebelum dan sesudah akuisisi atau merger jika diukur menggunakan debt to asset ratio periode 2019 sampai 2024. Ketiga, untuk menganalisis komparasi rasio profitabilitas sebelum dan sesudah akuisisi atau merger jika diukur menggunakan net profit margin 2019 sampai 2024. Dan yang terakhir untuk menganalisis komparasi rasio aktivitas sebelum dan sesudah merger jika diukur menggunakan total turnover pada periode 2019 sampai 2024 PT Indosat Uridu. Manfaat penelitian ini, saya mengemukakan 4 manfaat untuk penulisan penelitian ini. Yang pertama, bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam wawasan, pengetahuan, dan penelitian ini disusun untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca khususnya untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan merger sebelum dan sesudah dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Yang ketiga, bagi universitas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan perlengkapan perpustakaan sehingga berguna bagi penyusun skripsi selanjutnya. Dan yang terakhir, bagi perusahaan, memberikan informasi terkait hasil penelitian kepada perusahaan untuk dijadikan bahan pertimbangan agar bisa membuat langkah strategis untuk meningkatkan laba dan pendapatan perusahaan.
Kemudian masuk ke hasil penelitian melalui uji hipotesis paired sample t-test untuk memperbandingkan apakah terjadi komparasi sebelum dan sesudah merger. Yang pertama, t-test terkait current ratio. Berdasarkan hasil uji paired sample t-test diperoleh nilai T hitung sebesar 1,608, sedangkan pada taraf signifikansi 0,05 untuk di tabel adalah plus minus 1,8124. Maka disimpulkan T hitung kurang dari T tabel atau 1,608 kurang dari plus minus 1,824 karena T hitung 1,608 berada di antara minus 1,8124 dan positif 1,8124. Artinya HO diterima, yang mengartikan tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan berdasarkan current ratio. Kemudian selanjutnya, uji t-test untuk debt to asset ratio. Berdasarkan uji di sini menghasilkan tabelnya 8,479 yang menyimpulkan berarti untuk nilainya berada di luar rentang minus 1,824 dan positif 1,8124 yang mengartikan HO ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan berdasarkan debt to asset ratio pada PT Indosat Uridu Hutchison. Hipotesis yang ketiga, perhitungan net profit margin. Pada hasil uji hipotesis net profit margin ini menghasilkan nilai T hitung sebesar minus 0,900, sedangkan ditambah pada taraf signifikansi 0,05 adalah negatif positif 1,8124. Maka disimpulkan T hitung lebih kecil daripada T tabel. Hal ini mengartikan bahwa minus 900 berada di antara negatif 1,8124 dan positif 1,8124. Sedangkan nilai signifikansi total 0,387 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan berdasarkan perhitungan net profit margin pada PT Indosat Uridu Hutchison. Lanjut ke uji hipotesis yang keempat, alter asset turnover. Pada nilai T hitung yang dihasilkan di rasio ini minus 1440, nilai ini masih sama, masih kurang dari T tabel plus minus 1,8124, artinya nilai T hitungnya masih berada di antara nilai tersebut, yang menandakan HO diterima, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan berdasarkan total aset turnover pada PT Indosat Uridu Hutchison Tbk. Kemudian selanjutnya hasil penelitian. Setelah dilakukan analisis, diketahui bahwa penelitian mengenai analisis komparasi kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger pada PT Indosat Uridu Hutchison melalui pengolahan data paired sample t-test, maka kesimpulan penelitian yang diuraikan sebagai berikut. Untuk yang pertama, tidak adanya komparasi yang signifikan terhadap current ratio sebelum dan sesudah merger. Yang kedua, adanya komparasi yang signifikan terhadap debt to asset ratio sebelum dan sesudah merger pada periode 2019 sampai 2024. Yang ketiga, tidak adanya komparasi yang signifikan terhadap net profit margin sebelum dan sesudah merger periode 2019 sampai 2024. Dan yang keempat, tidak adanya komparasi yang signifikan terhadap total asset turnover sebelum dan sesudah merger periode 2019 sampai 2024. Tiga variabel yang diperhitungkan tidak adanya komparasi, namun ada satu variabel yang menunjukkan komparasi yang signifikan, yaitu debt to asset ratio. Dalam hal ini, saya membuat kesimpulan berdasarkan hasil uji paired sample t-test periode 2019 sampai 2024, disimpulkan bahwa hanya rasio solvabilitas atau DAR yang menunjukkan perbedaan signifikan pasca merger. Sementara pada aspek current ratio, net profit margin, dan total asset turnover tidak ditemukan perubahan yang signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa sinergi merger telah nyata mengubah struktur model perusahaan, namun belum memberikan dampak yang instan terhadap efisiensi operasional dan margin laba. Oleh karena itu, disarankan bagi manajemen PT Indosat Uridu Hutchison untuk mengoptimalkan dan pemanfaatan aset gabungan dan menekan biaya operasional guna meningkatkan profitabilitas di masa depan.
Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya dalam menyampaikan hal presentasi ini mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.